Perang Dunia Kedua dipenuhi dengan pertempuran besar yang menentukan arah sejarah. Namun, di antara semuanya, ada satu momen yang menjadi titik balik bagi kemenangan Sekutu, yaitu sebuah operasi militer terbesar yang pernah dilakukan, melibatkan ratusan ribu pasukan dari berbagai negara, yang akhirnya mengubah jalannya perang selamanya. Inilah kisah tentang sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Operasi D-Day. Salah satu peristiwa yang paling menentukan dalam Perang Dunia Kedua adalah dilaksanakannya invasi Normandia dengan nama kode operasi Overlord, atau lebih dikenal dengan istilah D-Day. Operasi militer ini merupakan pendaratan amfibi yang paling besar dalam sejarah militer di dunia, yang dilakukan di pantai Normandia, Prancis pada tanggal 6 Juni 1944 oleh Sekutu Barat. Pendaratan Normandia itu juga menjadi awal dari kalahnya resi Nazi Jerman yang pada saat itu kewalahan menghadapi Uni Soviet secara bersamaan. Pada tahun 1940, Jerman berhasil mengambil kendali sebagian besar wilayah di bagian Eropa Barat. Prancis pada saat itu tidak dapat menahan invasi Jerman akibat terjebaknya pasukan terbaik mereka di Dunkirk dan tidak bisa melakukan apa-apa. Sejak kekalahan Prancis, Jerman di bawah perintah Adolf Hitler ingin menyerang Uni Soviet dalam operasi Barbarossa. Dengan dilakukannya invasi Uni Soviet, Jerman mengalihkan sebagian besar pasukan Barat ke front timur. Hal ini membuat bagian front Barat lebih terbuka untuk serangan amfibi di Prancis. Dengan adanya masalah ini, Amerika mulai bergabung dalam pihak Sekutu melawan Jerman. Amerika sebenarnya senang melihat ada pertempuran sengit antara fasisme dengan komunisme. Pihak Barat bahkan berharap kedua kekuatan ini melemah sehingga dapat dihancurkan suatu saat nanti. Dengan adanya bantuan pihak Barat, Uni Soviet pun dapat menekan invasi yang dilakukan oleh Jerman. Keadaan pun mulai berbalik melawan Jerman setelah mengalami kekalahan penting, termasuk kegagalan merebut ladang minyak di Kaukasus dan kekalahan di Stalingrad yang menandai keuntungan strategis bagi Uni Soviet. It turns out to be their beaches. Pada November 1942, dilakukannya Operation Torch yang mendaratkan pasukan terjun Amerika Serikat dan Inggris di Afrika Utara. Akibat dari itu, pasukan Jerman berhasil dipukul mundur dari Afrika dan kembali ke Eropa. Setelah perundingan panjang oleh pihak Sekutu untuk mengurangi kekuatan Jerman, dilakukanlah invasi Sisili di Italia. Sejak bergabungnya Amerika kepada Sekutu, invasi terhadap Sisili berjalan dengan lancar. Dimulai pada tanggal 9 Juli 1943 dan berhasil merebut keseluruhan pulau pada 17 Agustus 1943. Setelah berhasil mengamankan Italia, pihak Sekutu mulai melaksanakan invasi Prancis. Setelah perdebatan yang panjang, dipilih rute terpendek untuk menuju ibu kota Jerman, yaitu pantai Prancis Utara. Selain rutenya yang pendek menuju ibu kota Jerman, pantai Prancis Utara merupakan lokasi yang paling dekat dengan Inggris, sehingga memudahkan pengiriman logistik bagi para pasukan. Awalnya, pemimpin Sekutu berpikir untuk menyeberang dalam dua gelombang sekaligus, yaitu Operasi Neptune dan Operasi Dragon. Tapi, karena jumlah prajurit dan perlengkapan hanya mencukupi untuk sebuah invasi, akhirnya mereka memutuskan menyerang dari pantai barat laut saja. Para pemimpin Sekutu mempertimbangkan untuk memulai invasi dari Pas de Calais
karena memiliki kelebihan yaitu dekat dengan pelabuhan Inggris. Akan tetapi, karena Pas de Calais merupakan lokasi yang strategis dari daerah jajahan Jerman, pihak Jerman sudah lebih memperkuat pertahanannya untuk melindungi daerah tersebut. Daerah berikutnya yang paling tepat untuk melaksanakan invasi adalah Normandia, karena memiliki banyak pantai yang memudahkan serangan dari laut, serta penjagaan di Normandia tidak seketat di Pas de Calais. Meskipun Normandia tidak memiliki pelabuhan yang besar, tapi Inggris tetap memiliki teknologi pelabuhan buatan yang dapat memudahkan pemindahan pasukan dan mesin-mesin. Rencana awal sudah diselesaikan sejak Juli 1943. Para sekutu telah diberi letak daerah penyerangan di mana Amerika Serikat menyerang Omaha dan Utah, Kanada menyerang pantai Juno, dan Inggris menyerang bagian timur yaitu Sword dan Gold. Beberapa bulan sebelum invasi, untuk mengurangi kecurigaan pihak Jerman, para sekutu telah mempersiapkan operasi penipuan, yaitu Operasi Fortitude, di mana pihak sekutu berpura-pura meyakinkan pihak Jerman bahwa penyerangan akan dilakukan di sekitar pelabuhan Calais, bukan di Normandia. Invasi ini sebenarnya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1944, tapi karena cuaca yang buruk, kondisi tersebut dapat mengagalkan operasi Overlord. Maka dari itu, para pemimpin sekutu memutuskan untuk melaksanakan penundaan selama 24 jam, yang berarti invasi jatuh pada tanggal 6 Juli 1944. Pada tengah malam menjelang 6 Juli, sekutu memulai invasi dengan mengirimkan pasukan terjun ke dalam Prancis. Tujuan dari pasukan terjun itu adalah untuk mengamankan wilayah pertempuran dengan menghalangi musuh serta mengamankan jembatan pedalaman agar pasukan sekutu dapat langsung memasuki pedalaman setelah mereka berhasil merebut wilayah pantai. Setelah itu, armada laut besar datang dan mereka mulai menghujani pertahanan Jerman dengan meriam kapal dan pesawat tempur. Namun tembakan balasan serta jebakan yang telah dipersiapkan Jerman membuat banyak korban yang tewas dalam pihak sekutu. Pasukan yang sudah sampai di daratan mulai berlari dan bersembunyi pada bawah brondolan mesin senapan Jerman. Pantai Omaha menjadi yang terparah karena tank yang dikembangkan untuk mendukung pasukan justru sebagian besar tenggelam dan pasukan terjebak dalam rentetan tembakan yang seakan tidak ada habisnya. Hal ini membuat penyerangan di pantai Omaha terlihat meragukan. Ketika bala bantuan mulai tiba, semangat pasukan yang terjebak mulai meningkat. Sementara itu, invasi di pantai Sword, Gold, Juno, dan Utah berjalan dengan lancar karena perlawanan pasukan Jerman tidak seberapa. Pasukan mulai segera bergabung dengan pasukan terjun yang telah tiba. Daerah pantai pun berhasil dikuasai sekutu dan mulai mengambil wilayah Prancis yang masih diambil alih Jerman. Uni Soviet pun berhasil menerobos lebih dalam ke garis pertahanan Jerman dan memulai serangkaian serangan dari sisi timur Jerman. Hilangnya wilayah-wilayah penting menyebabkan kurangnya logistik serta persenjataan Jerman yang menyebabkan pasukannya harus terus bergerak mundur. Dengan adanya invasi Normandia, membuat front baru di Eropa menjadi bencana besar bagi Adolf Hitler. Sebagai pemimpin Jerman, di mana terputusnya hubungan Jerman dengan pelabuhan Atlantik yang mengakhiri pertempuran kapal selam Jerman di Samudra Atlantik. Pada awal 1945, pesawat tempur sekutu berhasil menemukan dan menghancurkan rel kereta pemasok makanan bagi Jerman. Pasukan pun mulai masuk dari sisi barat dan timur pada tanggal 25 April 1945. Pasukan sekutu telah bertemu dengan pasukan Uni Soviet yang menandakan kalahnya Jerman. Setelah kalahnya Jerman, pada tanggal 30 April 1945, terdapat kabar bahwa Adolf Hitler mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.